Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah manfaat doa. Insya Allah kita semua selalu berdoa kepada Allah ya. Nah, hari ini ya kita kajian singkat kita hari ini kita akan bahas 5 saja manfaat doa. Walaupun sebenarnya banyak sekali manfaat daripada kita berdoa, tapi kita akan bahas 5 saja manfaat berdoa. Apa manfaat berdoa? Ya, yang pertama kali adalah ya doa itu adalah bentuk ibadah. Jika kita bicara doa itu adalah bentuk ibadah, ya. Jadi aplikasi daripada ibadah kita itu tidak terlepas dari doa. Pada kajian sebelumnya kita pernah membahas ya simulator ibadah ya. Nah, doa itu bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah, meminta kepada Allah ya. Itu menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa itu bentuk ibadah adalah kita hidup ini memang misinya ibadah kepada Allah. Nah, dalam kehidupan kita tidak terlepas kita dari doa. Karena apa? Karena memang manusia itu butuh Allah. Manusia tidak bisa melakukan sendiri apa yang dilakukannya. Dia butuh Allah yang membantu usahanya. Ya, karena semuanya itu adalah dalam genggaman Allah, semuanya itu atas kuasanya Allah, semuanya itu atas kehendak Allah. Jadi doa adalah bentuk ibadah. Kalau kita berdoa, berarti kita sudah beribadah kepada Allah karena menggantungkan segala urusan kita kepada Allah, meminta segala urusan kita kepada Allah agar dilancarkan apa keinginan kita, apa hajat kita, apa kegiatan-kegiatan kita selalu minta berdoa kepada Allah. Dan kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari doa. Dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Bahkan kalau kita lihat anak usia dini ya banyak sekali diajarkan oleh guru-guru ya doa dari makan, doa dari minum, doa masuk kamar mandi, doa misalnya setelah sholat ya. Banyak doa-doa yang memang setiap hari kita lakukan sehari-hari dan itu merupakan salah satu bentuk daripada ibadah. Kemudian apa manfaat doa yang kedua adalah doa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jelas, kenapa doa mendekatkan diri kita kepada Allah? Dengan berdoa kita ingat kepada Allah. Dengan doa kita ingin campur tangan Allah dalam setiap kegiatan kita. Karena kita tidak bisa melakukan sendiri apapun kegiatan kita tanpa kehendak justru ataupun daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berdoa itu adalah bagian daripada pendekatan diri kita kepada Allah adalah kenapa? Karena kita memang hanya memasrahkan segala urusan kita kepada Allah ya. Dan kita yakin Allah itu akan menolong ya perjuangan kita, akan menolong segala aktivitas kita. Nah, dengan kita berdoa kita ingat, kita makan, kita ingat ini adalah rahmat dari Allah. Jadi kita baca basmalah, kita selesai makan, kita berdoa, kita membaca alhamdulillah, kita menyadari ini adalah karunia dari Allah, kita sudah kenyang. Masya Allah, itu kan proses pendekatan diri kita kepada Allah. Kita mau tidur, kita baca doa. Kita tahu aktivitas kita seharian lelah, setelah itu kita beristirahat. Itu bagian kita ingat pada Allah. Dengan berdoa mau tidur, alhamdulillah bangun tidur, kita berdoa lagi. Kita ingat alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan hidup hari ini. Setiap kehidupan kita tadi untuk ibadah dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu manfaat doa yang kedua. Dengan manfaat doa yang ketiga adalah doa itu bisa merubah takdir. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita yang masa akan datang. Karena kita sifatnya apa yang terjadi masa datang adalah sesuatu hal yang gaib dan itu semuanya atas kehendak Allah, semuanya itu atas izin Allah. Nah, dengan kita banyak berdoa, bisa jadi takdir yang buruk, bisa jadi ada musibah, bencana yang akan menimpa kita. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah, doa keselamatan dalam perjalanan kita, doa dihindarkan dari mara bahaya, doa dihindarkan dari musibah. Apalagi sekarang, ya kita dari masa pandemi sekarang banyaklah berdoa. Semoga takdir yang buruk itu bisa berubah jadi takdir yang baik. Bahkan kita terhindar dari bencana musibah daripada pandemi ini. Itu yang ketiga ya. Jadi doa bisa merubah takdir. Apalagi manfaat doa yang keempat adalah bisa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi hidup kita. Kenapa dikatakan sumber kekuatan? La haula wala
quwata illa billah. Tidak kekuatan daripada kekuatan dari Allah. Dan semuanya itu terjadi atas izin Allah. Dan jadi motivasi bagi kita. Bahwasanya kita ada Allah yang maha kuat. Kita ada Allah yang maha besar. Kita ada Allah yang maha pengasih penyayang. Kita ada Allah yang berdaulat atas diri kita. Dengan berdoa kita ada motivasi, ada yang menguatkan kita. Kita selalu berhusnuzon pada Allah. Berhusnuzon pada Allah apa? Allah akan membantu segala ikhtiar kita. Jadi kalau orang beriman itu dengan berdoa itu dia jadi kuat. Dengan berdoa itu dia jadi ada motivasi. Aku tidak sendiri, aku ada Allah. Aku ada Allah yang besar. Berapapun besar masalah kita, ada Allah yang lebih besar. Ya, insya Allah itu yang keempat. Dan yang terakhir, manfaat doa yang terakhir adalah, nah, kita lihat dari segi kesehatan. Masya Allah, ya, orang yang berdoa itu dari segi kesehatan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya apa? Orang yang suka berdoa itu hidupnya optimis. Bahkan itu tadi ya, bisa menghindari stres. Karena apa? Kalau dia berdoa, dia merasa Allah akan selalu membantu kehidupannya. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia ikhtiar berusaha sesuatu, dia serahkan kepada Allah. Dia berdoa agar Allah mengabulkan hajat-hajatnya. Dia akhirnya tidak mudah stres. Dia akan menjadi orang optimis. Tekanan darahnya stabil. Ya, dia pikirannya menjadi jernih. Tidak mudah marah. Tidak mudah sedih. Jadi dari segi kesehatan, orang yang berdoa itu adalah orang yang sehat. Orang yang berdoa adalah orang-orang hidupnya adalah penuh dengan optimis, pikirannya jernih dan terhindar dari tekanan darah yang tinggi. Karena apa? Karena dia yakin dia tidak pernah sendiri. Dia yakin ada Allah yang senantiasa bersamanya. Nah, itulah beberapa manfaat doa. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi saya cukupkan saja dulu 5 manfaat doa. Tapi bicara masalah doa ini ya kita harus terus berdoa, tidak boleh putus asa dalam berdoa, karena ada doa-doa yang mungkin langsung dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ada doa-doa mungkin yang ditangguhkan oleh Allah dulu ya. Ada juga doa-doa yang dialihkan Allah dengan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Manfaat pada ini ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf kepada penonton semua. Saya akhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.